Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di video tutorial praktikum untuk pengujian hipotesis non-parametrik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di perkuliahan teori bahwa metode analisis non-parametrik artinya uji statistik yang kita lakukan tidak harus dengan menghitung nilai min, standar deviasi, variansi, dan seterusnya. Dan ini bisa dilakukan kalau kita berada dalam kondisi pertama, data yang ada diasumsikan tidak terdistribusi normal, jenis data kita nominal atau ordinal, dan atau ukuran sampel kita sangat kecil. Nah, metode analisis non-parametrik ini sebetulnya relatif sederhana, lebih sederhana ya dibandingkan dengan metode parametrik. Tapi ada juga sih kelemahannya begitu. Di samping ada 3 kelebihan yang bisa Anda baca di sini begitu ya. Kesederhanaannya, kemudian bahwa data kita tidak harus terdistribusi normal, bahkan bisa kita pakai untuk menganalisis atau menguji hipotesis pada data nominal dan ordinal. Tapi kekurangannya, sistematikanya tidak seluruhnya jelas dan kadang hasilnya dapat dianggap meragukan, gitu ya. Nah, langkah pengujian hipotesis parametrik itu sebetulnya non-parametrik, sama seperti uji parametrik ya. Ada 5 langkah. Kita tentukan asumsi, nyatakan hipotesis 0, kita nyatakan wilayah kritisnya, lalu kita hitung statistik ujinya. Tergantung uji apa yang akan kita pakai. Sedikit berbeda dari uji parametrik, ada banyak jenis uji dalam pengujian non parametrik. Dan jenis uji ini tergantung, bisa kita pilih tergantung kebutuhan kita. Kita maunya apa ya, dan kadang tergantung juga jenis sampel kita ada berapa, satu sampel atau 2 sampel, jenis data kita apa, nominal atau ordinal. Tidak harus pengujian nominal dengan pengujian nominal, tapi minimal uji itu bisa dilakukan pada data yang apa. Kadang ada uji yang bisa digunakan mulai dari data nominal, berarti dia juga data ordinal bisa. Tapi ada juga uji yang hanya bisa dilakukan mulai dari data ordinal. Nah, jenis-jenis ujinya Anda bisa lihat di dalam modul. Di sini juga saya perlihatkan ya beberapa jenis uji untuk pengujian satu sampel. Mulai dari tes binomial, uji chi-square, uji Ranz. Nah, kalau untuk praktikum, praktikum ini saya akan hanya pilih satu dari uji ini karena saya akan pilih beberapa uji lain juga yang sering digunakan gitu ya. Kemudian ada uji 2 sampel berpasangan, kemudian ada juga uji 2 sampel independen dengan fungsi dan kegunaan yang bisa Anda baca di modul. Oke, kita akan lanjut ke contoh kasus bagaimana melakukan analisis ya dengan kasus-kasus yang sudah saya berikan contohnya di modul. Kita mulai dari kasus pertama. Oke, kita mulai dengan kasus pertama ini. Kita ingin melakukan uji pada satu sampel. Salah satu jenis uji yang digunakan adalah uji satu sampel. Uji RAN ya. Uji RAN ini salah satu kegunaannya adalah kita bisa menggunakannya untuk mengetahui apakah data yang kita dapatkan itu betul-betul random atau tidak. Jadi menguji data kita itu random atau tidak. Nah, di sini contoh kasusnya ketika sebuah biro perjalanan wisata itu ingin tahu apakah pengunjung yang datang ke tokonya itu benar-benar bervariasi ya, bersifat acak atau tidak ya, antara laki-laki dan perempuan, apakah ada pola tertentu atau tidak. Sehingga pengen diketahui apakah konsumen yang masuk itu acak dilihat dari gendernya. Nah, kita melakukan pengujian 5 langkah ya, dimana yang pertama kita sebutkan asumsinya bahwa kita tidak tahu distribusi datanya atau distribusi data tidak normal, skala data nominal. Kemudian langkah kedua kita nyatakan hipotesisnya bahwa hipotesis nolnya adalah pola konsumen yang masuk ke toko bersifat acak ya, karena kita selalu beranggapan bahwa hipotesis nol itu adalah yang sesuai dengan kenyataan begitu. Jadi dugaan sementara di hipotesis nol itu sifatnya harus selalu sesuai dengan kenyataan atau berkelawanan dengan
dugaan kita sebagai peneliti. Nah, kemudian lanjut distribusi sampling. Sebetulnya uji yang digunakan itu namanya X kuadrat, ya. Dan karena di sini kita mau menguji keacakan, itu dia tetap pakai uji dua sisi. Kemudian dengan tingkat signifikansi kita pakai saja yang biasa ya, 0,05. Nah, berikutnya statistik uji. Mulailah kita lakukan pengujian dengan aplikasi PSPP. Langkah-langkahnya, yang pertama Anda mesti masukkan dulu variabel ke dalam aplikasi. Ya, kita definisikan dulu variabelnya dengan cara klik variabel view di pojok kiri bawah. Kalau sudah, di situ kita ketikkan nama singkat ya, urutan. Kemudian yang lain biarkan apa adanya kecuali desimal. Desimalnya nanti dibikin 0. Kemudian labelnya tentu itu tulisannya adalah urutan pengunjung. Bisa juga Anda ketik misalnya urutan gender pengunjung, begitu ya. Karena yang kita mau lihat apakah memang acak atau enggak sih pengunjungnya, jangan-jangan ada pola tertentu, laki perempuan begitu. Ya, kita ubah. Kemudian value labels. Oke. Supaya memudahkan kita untuk menginput data, kita seperti biasa ya, kalau ada data kategori seperti ini, kita buat dalam numerik. Misalnya di sini untuk angka 1 mewakili data perempuan, dan angka 2 mewakili data laki-laki. Jadi sel value labelsnya Anda double klik 2 kali supaya muncul jendela yang tadi ya. Kosongkan missing values, kosongkan columns, align. Nah, karena ini adalah data nominal, tentu di bagian kolom measure Anda harus pilih nominal. Selanjutnya kita akan input data. Di pojok data kiri bawah itu ada tampilan data view, klik ya. Lalu masukkan. Nah, masukkan datanya sesuai dengan data yang ada tadi di soal ya, contoh kasus. Kalau tidak salah saya ada 15 atau 20 ya tadi. Nah, kalau Anda nggak sengaja keketik gitu ya, Anda tinggal klik kanan clear variable. Oke, silahkan dilanjutkan di input. Kalau sudah selesai, sebenarnya cuma input urutan kan, 1 itu perempuan, 2 laki-laki. Klik seperti tadi ya, analyze, non-parametric test, dan run test. Kalau sudah terbuka jendela seperti ini, pindahkan variabelnya ke sebelah kanan. Dan karena kita punya 2 variabel dan cut point-nya itu di kategori 2 ya, titik potongnya di kategori 2, jadi kita buat di custom, cut point-nya custom 2. Klik OK, dan inilah hasil run test yang kita miliki. Seperti biasa, Anda bisa langsung lihat nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya, yaitu nilai yang di paling bawah. Walaupun Anda juga bisa melihat nilai Z dan seterusnya, tapi kalau Anda sudah menggunakan aplikasi, kita gunakan saja cara yang lebih praktis. Di situ nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan, maka kita tidak menolak H0. Artinya, ya, tadi H0-nya menunjukkan bahwa kejadian itu bersifat acak. Karena kita tidak menolak H0, berarti interpretasi kita bahwa kejadian masuknya pengunjung ke Biro Perjalanan Wisata itu bersifat acak. Tidak ada pola tertentu. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus kedua, yaitu kasus 2 sampel berpasangan. Sebetulnya ini mirip dengan pengujian pengujian parametrik. Perbedaannya tuh dikit banget. Perbedaannya hanya pada jenis data. Ya, kalau di pengujian non parametrik, selain dia distribusi datanya tidak normal, bisa juga kita bisa gunakan data ordinal, nominal ordinal dengan uji ini, begitu. Nah, tapi di sini contoh kasusnya kebetulan contoh kasusnya dengan data rasio. Oke, kita lihat kasusnya. Kasusnya itu tentang peningkatan mutu kerja. Jadi
kita ingin melihat apakah ada peningkatan mutu kerja setelah dilakukan pelatihan. Kita coba lakukan penyelesaian dengan analisis PSPP ya. Tapi sebelumnya kita lakukan sesuai langkah pengujian hipotesis. Pertama, kita tentukan dulu asumsi kita. Sampel di sini sudah dijelasin tadi ya, diambil secara random. Distribusi datanya tidak normal dan datanya kita lihat skala rasio. Hipotesis yang kita ajukan untuk H0 bahwa tidak ada peningkatan mutu kerja. Artinya mutu kerja sebelum dan mutu kerja sesudah itu sama. Hipotesis alternatifnya ada peningkatan mutu kerja, artinya mutu kerja sebelum tentu lebih kecil daripada mutu kerja sesudah. Distribusi samplingnya kita pakai distribusi Wilcoxon dengan uji satu sisi ya, dengan nilai alfa atau tingkat signifikansi 0,05. Langkah keempat kita akan gunakan bantuan analisis PSPP. Jadi kita masuk ke aplikasi ya. Kemudian definisikan variabelnya. Di sini kita tahu bahwa ada dua sampel berpasangan, sebelum dan sesudah. Sebelum ya kita masukkan saja sebelum pelatihan. Jadi bilang mutu kerja di label ya, Anda ketik mutu kerja sebelum pelatihan. Jadi setelah Anda ketik nama, tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya Anda tidak mau ada desimal ya. Kemudian labelnya mutu kerja setelah pelatihan. Kolom yang lain sama karena ini datanya rasio, jadi ukuran measure itu di kolom measure itu tetap dibiarkan saja scale ya. Nah selanjutnya kalau Anda sudah selesai definisikan variabel, masukkan atau entry datanya, Anda boleh langsung mengetik atau copy paste boleh. Kalau saya karena ini data yang di tabel di situ mendatar ya, sedangkan ini yang entry ke PSPP menurun, jadi saya ketik manual. Ini juga datanya tidak banyak, hanya ada 10 responden. Nah Anda ketik, kemudian kalau sudah baru kita lakukan step analisisnya, klik analyze non-parametric statistic to related samples ya. Anda lihat yang biru-biru itu ya. Setelah diklik, masukkan dulu mutu kerja sebelum, baru klik mutu kerja sesudah. Klik bagian yang seperti segitiga itu ya di tengah. Ujinya Wilcoxon, jadi Anda pastikan centang test type Wilcoxon karena kita sedang melakukan uji Wilcoxon. Nah, kita tunggu outputnya ya. Nanti di output itu ada dua tabel. Tabel pertama itu adalah tentang range-nya ya, uji R-nya. Kemudian statistik uji yang ingin kita lihat di situ ada di tabel kedua ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Ini menunjukkan keputusan yang kita ambil adalah menolak H0. Artinya ada peningkatan mutu kerja secara nyata setelah pelatihan ya. Itu adalah kesimpulan kita. Oke, kita akan beranjak ke kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga ini adalah alternatif dari uji dua sampel independen khusus untuk data yang tidak terdistribusi normal atau data di skala nominal atau ordinal. Jadi tidak hanya rasio begitu seperti di parametrik. Nah, kasusnya seperti ini. Kasusnya ketika kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan kinerja antara kelompok karyawan yang mendapatkan training dengan kelompok karyawan yang tidak mendapatkan training pengembangan diri. Ya, jadi Anda misalnya sebagai manajer ingin tahu sebetulnya training ini ngaruh nggak sih? Jadi Anda bukan lihat sebelum sesudah, tapi Anda bandingkan antara dua kelompok yang mendapatkan perlakuan berbeda. Satu yang mendapatkan training, yang satunya lagi tidak mendapatkan training. Oke, kita mulai dari 5 langkah seperti biasa ya. Asumsinya sampel diambil secara random, distribusi data tidak normal, dan data ordinal. Nah, hipotesis yang kita ajukan adalah tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara kelompok karyawan yang training dengan yang tidak training. Artinya kalau kita pakai modus, yang modus non sama dengan modus training.
Kemudian yang hipotesis alternatifnya tentu kebalikan dari hipotesis 0 ya. Nah, kemudian langkah ketiga kita pakai distribusi Mann-Whitney, dan di sini adalah uji dua sisi dengan nilai alfa 0,05. Oke, kita akan lanjutkan ke langkah keempat, hitung statistik uji. Kita gunakan bantuan aplikasi PSPP. Oke, kita mulai dengan klik variable view ya di PSPP Anda. Kemudian definisikan variabelnya. Yang pertama, karena kita sedang mengukur kinerja, masukkan variabel kinerja. Kemudian karena ini ada dua kelompok orang yang diukur, itu kita bedakan kelompok 1 dan kelompok 2. Kita akan berikan karena ini datanya sifatnya ordinal, kita akan berikan value label. Oke. Di tipe seperti biasa numerik, width juga biarkan, kemudian desimalnya pastikan 0 ya. Kemudian setelah Anda beri nama, boleh Anda berikan label ya supaya jelas itu variabel apa. Kinerja karyawan untuk kinerja dan kelompok karyawan. Nah, kinerja tadi kan di situ datanya ordinal ya. Kita bedakan saja, misalnya untuk nomor 1 itu adalah kalau kinerjanya kurang baik, 2 tanda value labelnya cukup baik, dan angka 3 berarti baik. Klik OK, klik OK. Kemudian ini adalah data ordinal, ingat ya, data ordinal. Kemudian untuk kelompok karyawan tadi ada non training, yang tidak training, tanpa training, dan yang training. Misalnya 1 itu yang tanpa training, dan kelompok 2 itu yang dengan training. Nah, ketik 2 value label training, klik add, kemudian kalau sudah klik OK. Dan ini karena kategori ya, adalah data nominal. Setelah itu Anda klik data view, entry datanya. Bagaimana entry datanya? Anda boleh copy paste dari Word ya, asalkan Anda tulisan di Word dengan tulisan tadi waktu mendefinisikan variabel itu sama, itu akan mudah. Jadi kalau Anda copy cukup baik, otomatis PSPP akan mengubahnya menjadi angka 2. Tapi dengan syarat Anda mengetiknya sama persis seperti di Word ya. Jadi waktu mendefinisikan variabel itu diketik sama persis dengan waktu mengklik value label itu Anda ketik sama persis dengan data di Word. Itu akan memudahkan pekerjaan Anda. Oke, sekarang kelompoknya 1 tadi tanpa training, 2 training ya. Semudah copy paste ya. Jadi langsung aja, jangan sampai kursornya berkelap-kelip di sel. Nah, karena kalau berkelap-kelip di sel nanti satu data itu semuanya numpuk dalam satu sel yang sama. Oke, kalau Anda sudah melakukan input atau entry data, selanjutnya kita akan melakukan analisis. Untuk Mann-Whitney ini sedikit berbeda dibanding analisis yang sebelum-sebelumnya, karena dalam PSPP tidak ada menu langsung ya untuk analisis Mann-Whitney, karena Mann-Whitney kan 2 sampel independen, adanya K sampel independen atau lebih dari 2 sampel independen. Jadi kita lihat ya di situ menunya, biasanya kan di sini ada. Nah, kalau di statistik non parametrik dalam PSPP itu tidak ada khusus 2 sampel independen, tuh nggak ada, hanya ada K independent samples. Jadi kita akan pakai menu syntax. Caranya file new syntax. Ya, lihat yang warna biru itu. Nah, menu syntax ini sebetulnya menu yang sedikit berbeda dengan menu yang Anda lihat yang mudah sekarang. Jadi kalau di menu syntax ini hampir semua analisis ada, tapi kita harus ketik kode analisisnya. Kebetulan karena Mann-Whitney itu tidak ada di versi yang mudah, jadi kita mau tidak mau harus ketik rumus sendiri atau kode sendiri dalam menu sintaks. Nah, sintaks itu tampilannya ini seperti ini ya. Kalau Anda sudah klik sintaks, nah seperti ini, kosong. Nah, perhatikan di bagian yang berkelap-kelip berwarna abu, disitulah Anda ketik npar test. Artinya Anda mau melakukan tes, kemudian enter. Nah, di baris kedua ya, yang abu-abu juga itu, ketik Mann-Whitney ya, Anda lihat seperti di layar.
atau di modul juga Anda bisa baca ya. Ketik man with knee harus didahului dengan garis miring. Man with knee huruf besar semua sama dengan tanpa spasi ya. Man with knee sama dengan kinerja, sesuaikan dengan nama variabel yang akan diuji. Kinerja by-nya huruf besar semua. Kita mau lihat kinerja berdasarkan grup apa. Nah, karena di situ grupnya kita beri nama kelompok, jadi kinerja by kelompok. Sesuaikan dengan name variabel ya. Kelompok 1 dalam kurung 1,2. Tadi kan pengkategoriannya 1 atau 2, kemudian beri tanda titik. Ya, jangan Anda enter, klik run ya. Klik run. Kemudian kalau sudah ini ya, klik run all. Nah, Anda tinggal tunggu hasilnya di out. Dari hasil itu kan kelihatan nilai SIG-nya 0,077 atau dia lebih dari 0,05. Dengan demikian kita tidak tolak H0, yang berarti tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara kelompok karyawan yang mendapat training dengan yang tidak mendapatkan training. Kalau Anda sudah tahu keputusannya, sudah tahu interpretasinya, kalau suatu saat Anda menjadi manajer, Anda sudah tahu bisa memutuskan apa. Mau melanjutkan karyawannya dengan training atau tidak. Gitu ya. Jadi ini contoh kasus yang bisa digunakan untuk penelitian maupun dalam pekerjaan sebagai manajer misalnya di usaha-usaha terkait dengan pariwisata. Oke, sekian untuk kelompok 3. Untuk contoh kasus ketiga. Demikian video praktikum ketiga pengujian hipotesis non parametrik hari ini. Semoga Anda bisa memahami dengan lebih baik. Kalau Anda ingin membaca lebih lengkap, silakan baca modul yang tersedia di Google Drive. Kalau Anda ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silakan hubungi saya. Dan terima kasih atas kerjasama hari ini. Selamat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.